Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kembali kita berkumpul dalam majelis ilmu tiap malam Jumat. Jadi kalau minggu kemarin kondisi yang kurang fit, malam hari ini tadi habis asar kita menerima berita dari Barabai, Warang almarhum guru meninggal dunia. Jadi rencana tadi anak bulik sudah sore tadi menunggu perundingan. Ternyata setelah hasil berunding pada Jumat dikuburkan, berarti sempat. Jadi besok Jumat, jadi paling habis pengajian kita bulik malam ini kan. Tadi sore anak bulik sudah, karena pas mendengar berita tuh langsung, tapi kita pikirkan dulu nunggu perundingan pemakamannya kapan. Setelah dapat berita, oh ya sudah, berarti sempat kajian. Jadi malam hari ini kita melanjutkan kajian kita masih di bab haji, yaitu pada rukun tawaf. Di rukun tawaf inilah kebetulan pada malam hari ini kawan-kawan yang terdahulu pada berhadir, dan beberapa malam ini kita selalu diberikan tanda, atau tadi si Udin juga menerima tanda dan kita pun juga menerima tanda dari almarhum guru. Dan malam malam Rabu tadi kita bicarakan di malam. Jadi malam tadinya itu kita dapat tanda lagi, yaitu tentang masalah suluk. Karena cita-cita beliau itu akhir dari setelah nurus salat, kita bisa mengenal dengan nur, duduk di makamnya kita dapat, kita harus suluk. Nah, maka pada malam hari ini kita akan mengupas sedikit tentang bagaimana mensucikan hati, yaitu ini masih tawaf atau Ka'bah pada dalam diri kita. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita sucikan atau kita bersihkan dahulu, bagaimana kita itu bisa yang disebut dengan tujibul badan syirul qalab. Jadi kalau dahulu kita belajar tujib atau usuluddin, kemudian perumpamaan atau amsal-amsal yang sulit bagi kita untuk mendapatkan atau mengenali diri kita yang sesungguhnya. Jadi kita langsung aja, karena nih waktu kita agak mepet sedikit nih. Kemarin sudah kita gambarkan, yaitu proses penciptaan manusia. Jadi kita ulang sedikit. Sesuai Al-Quran bahwa proses kejadian diri manusia itu yang pertama adalah daripada air. Semua dulu. Ya, proses semua berasal daripada air sesuai Al-Quran lah. Kalau membicarakan proses tanah, berarti kita membicarakan tentang Adam. Dari air kemudian menjadi darah. Kemudian dari darah jadi yang disebut dengan hati. Setelah hati barulah disebut dengan badan atau batang tubuh. Kita beri sini. Ada bahasa tawaf. Yang pertama ada kalimat tawaf yang disebut dengan huruf ba. Jadi tawaf. Tawaf. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tawaf. Cuman huruf akhir. Ya, cuman huruf akhir. Biasanya kalimat tawaf berakhir pada huruf ba. Ini kita secara fikih aja dulu. Doa itu diletakkan setelah berudu. Yalah, disebut dengan tawaf. Jadi ini memakai huruf ba. Ambil huruf ba-nya.
Kemudian tawaf ini yang dilakukan berkeliling, mengelilingi Ka'bah. Jadi huruf fa itu mengelilingi Ka'bah. Nah, bedanya antara huruf ba dan huruf fa. Kalau huruf ba berarti ini mengenai tentang persaksian. Kalau huruf fa ini berarti tentang proses. Ketika orang berudu itu, apa setelah berudu yang dibaca? Diperintahkan membaca syahadat. Yalah. Berarti masalah persaksian. Ketika orang melakukan tawaf di Baitullah, setelah tawaf apa yang diproses? Tuh, karena ini urusan dunia. Apa yang diproses? Inilah ketika orang naik haji, ia tawaf, ia adalah memproses daripada kehidupan setelah haji. Nih, gelar hajinya itu akan dipertanyakan nantinya. Apakah proses ia tawaf? Apakah itu tawaf kudum? Apakah tawaf ifadah? Ataupun tawaf wada? Itu akan dipertanyakan setelahnya. Karena kebanyakan orang hanya berpendapat pada pahala. Pahala haji. Yang disebut dengan mabrur. Dan haji mabrur. Ingat, berarti ada haji mabrur. Mabrur itulah proses. Apakah hajinya akan diproses disebut dengan mabrur nantinya? Maka kita pelajari dulu cara tawafnya. Tawaf kalau di Baitullah itu dimulai dari Hajar Aswad. Nah, kita sedikit menggambarkan tentang Baitullah. Anggap aja ini Baitullah. Ada yang disebut dengan Hajar Aswad. Yalah. Asal katanya itu kan Hajar Abyad. Ketika Allah memberikan sebuah penamaan dengan Hajar pada sebuah benda, Hajar, maka bahasanya misalnya kita ambil barang, ini belum ada namanya. Ya kan? Belum ada namanya. Sama. Ketika ada suatu barang belum ada namanya. Bagi kita yang belum ada namanya, tapi bagi Allah sudah ada. Bagi kita belum ada. Nah, sekarang disebut dengan ini Hajar, batu. Kalau orang hanya mengenal batu, tertahan pada batu. Batu itu kan simbol. Coba, kalau makanya di dalam belajar kita usuluddin itu ada yang disebut dengan sifat nafsiyah, sholabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah sekarang, kalau ada ini yang namanya batu, berarti batu itu disebut dengan ma'nawiyah. Ma'aninya mana batu? Batu itu sifatnya apa? Keras, kokoh. Kan disebutkan bahwa batu Hajar Aswad ini sebenarnya dua kali sebut tuh, batu Hajar Aswad, batu sebenarnya. Cuma kan kalau kita sebut batunya bingung kan? Ya kan? Biar itu dua kali kan. Jadi Hajar Aswad itu orang mengenal diturunkan daripada surga. Ya kan? Lalu bingung, berarti di surga padang batu kah? Ingat sejarah surga, berarti surga di mana letak surganya itu akan banyak pertanyaan. Kita ambil simbol batu itu kekuatan. Yang menjadi kekuatan sumbernya di dalam setiap insan itu adalah keimanan. Jadi batu itu sebenarnya adalah lambang daripada iman yang disebut ini nih. Ya. Tapi disebut aswad ujungnya hitam. Keimanan yang tertutup, yang tidak tampak, yang kelihatan. Maka Hajar atau batu yang pertama dikirimkan diturunkan itu tidak disebut Hajar Aswad, tapi Hajar Abyad, batu putih.
Keimanan itu fulus, tidak ada celahnya. Kita akan lihat dulu. Prakteknya orang tawaf itu dimulai daripada Hajar Aswad. Karena berputar sampai di Hajar Aswad dihitung satu putaran. Nah, ini kita mau ulang sedikit lagi karena nantinya kalau ingin menuju suluk, pantaskah atau bisakah sekarang kita masuk untuk suluk? Kita akan dapat menilai sendiri. Hajar Aswad diletakkan oleh 4 diri. Kalau orang nyebut 4 agama, ya kan? Agama tuh ya diri. Setiap diri itu kembali. Setiap diri itu berserah diri. Berserah diri artinya Islam. Agama Islam, diri yang kembali. Nah, jadi yang meletakkan batu ini adalah terdiri dari 4 agama. Yang pertama adalah Majusi. Yang kedua Nasrani. Yang ketiga Yahudi. Yang terakhir disebut dengan Islam. Simbolnya Majusi ini apa yang disembahnya? Api. Nasrani apa yang disembahnya? Roh Kudus. Roh itu simbolnya apa? Angin. Disebut atau angin atau udara. Kemudian Yahudi. Karena sudah tayop 2, nyaman dulu urutannya. Ya kan? Islam berarti bumi atau tanah. Jadi Tuhan itulah maulah suatu cerita, suatu peristiwa itu. Padahal itu informasi semua, cuma kita kadang membaca. Dinamakan batu, padahal iman tuh lambangnya kekuatan. Kekuatan kita. Yang meletakkan 4 diri pulang. Sekarang kita itu yang kita pandang Yahudinya, Nasraninya, Majusinya dan Islamnya yang kita pandang. Akhirnya nang merasa bujur, nang sebuting, nang sikung. Dan kalau inya nang bujur seikung aja kenapa nang 3 diumpatakan mandak. Coba. Kan tanda kisah. Jadi peristiwa di muka bumi ini semua informasi Tuhan. Allah adakan cerita peletakan batu dengan 4 agama ini. Ada api, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Islam. Ini menandakan bahwasanya lakum dinukum waliyadin. Nang merasa api, merasa harat, pakai seorang. Ya kan? Yang merasa pendiam, aijalak. Banyak yang merasa angin, silahkan. Nah, apa hubungannya dengan tawaf? Pasti ada hubungannya dengan tawaf. Maka, mulailah kita itu membersihkan hati daripada 4 masalah ini. Di dalam sebuah hadis itu ada 3 sifat yang tidak Allah panggil. Ya kan, ada 3 sifat. Ya, yaitu nafsul mutmainnah aja yang dipanggil. Yang 3 sifat itu kada dipanggil Allah. Hadis dari Kutubus Sittah itu kita baca ada 3 sifat. Maka manusia wajib meninggalkan yang 3 sifat itu. Kalau hendak tawaf, kalau hendak hatinya bersih. Nah, sekarang berarti kita memulai tawaf ini dari kebersihan hati, meninggalkan nafsu amarah. Jadi api ini disebut dengan amarah. Angin ini disebut dengan lawamah. Air disebut dengan apa air? Mulhamah atau syufiyah. Tanah inilah yang disebut dengan mutmainnah. Ada 4 sifat. Kalau di dalam ilmu usuluddin, nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, dulu kita sudah belajar seberataan, cuma kadang-kadang membedakan ma'ani, ma'nawiyah, nah kayak apa. Bilanya ma'nawiyah itu jahir sudah. Kalau ma'ani itu makna.
Misalnya orang bermamai itu maknawiyah, orang bermamai yang keluaran kalimatnya itu maknawiyah. Dengarkan yang dimamayakan sebab sidin sarik itu maknanya. Sebabnya yang kita cari bila bertamuan dengan sebab itu maknanya. Bila sudah dapat sebabnya itu kita cari pulang ke atas. Siapa pulang jah nang bermamai. Nah itu salabiahnya. Salabiah itu ya rohnya. Bila sampai di salabiahnya naik pulang ke atas. Nafsiyah nang menghembuskan napas usidin juga aja semuaan perilakunya habis. Nah sekarang kita mulai. Bahwa saja urutan-urutan ini sing haja kita beulah mau urut ini, beulah skema ini, inilah yang dimaksud dengan tujibul badan syirul qalab. Tinggalkan badan, maka badan ini boleh kita sebut dengan bahasa lain disebut dengan bumi atau alam semesta. Tinggalkan, hancurkan, leburkan. Bagaimana cara meleburkannya? Yang pertama yaitu harus meninggalkan yang disebut dengan nafsu amarah. Yang kedua ada yang disebut dengan nafsu lawamah. Yang ketiga disebut dengan mulhamah. Apa saja yang termasuk di dalam nafsu amarah? Karena namanya amarah berarti ini bersangkut paut dengan emosional, penyarikan jaya bahasa kita, ego, ujub. Jadi ujub, ria itu ada di situ 10 penyakit hati ada di nomor 1. Salah satunya ada lagi yang disebut suka dihormati. Ada di nomor 1. Suka dihormati. Kayak apa rasanya yang menilai orang tuh nang suka dihormati. Ada suatu cerita fakta ini. Kehancuran sebuah rumah tangga itu hanya gara-gara dari pihak keluarga laki kada mau bersalaman, lari bininya. Ya, artinya jah keluarga bubuh nikam tuh kada menghormati, menghargai lawan aku. Di mana kada maunya bersalaman turun pada rumah aja kada mau bersalaman. Itu ngarannya gila hormat. Ya kan? Kehendakan bersalaman artinya diselamani orang gitu, nah kehendakan. Itu ngarannya gila hormat. Kalau ada yang bersalaman dengan kita, ya silakan bersalaman. Tapi kalau orang kada hendak bersalaman, maulah sini bersalaman dulu hanya bulik. Itu ngarannya gila hormat. Tapi itu kan ya adab, iya adab inya itu urusan inya dengan Tuhan. Tapi begitu iya kada mau bersalaman lawan kita, kita yang rusak. Bu mamai garunom. Orang kada bersalaman kada tahu mua. Rusak kita tuh banyak tuh. Semakin tinggi ilmu, semakin ingin dihormati, bahaya tuh. Bahaya. Tapi yang penting nasihat, Pak. Iya, ini bukan nasihat menasihati. Merasa diri ingin dihormati terus. Berjalan kena ke pasar atau ke mana, orang gana aja. Aja sa pasaran kadang tahu-tahunya lawan seorang. Itu ngerunum, ada fakta itu. Dan itu masuk di lawamah. Nah, jadi memulai tawab itu, kalau di buku yang gandar ini ada pada halaman 163-62. Itu ada dijelaskan di situ. Jadi ketahui dahulu ciri-cirinya, nanti kita akan bacakan ciri-cirinya semuanya di situ. Ciri-cirinya tadi, yang paling seakan-akan bujur ingin dihormati terus. Kalau ujub, ria, takabur tuh tahu haji sabarataan sudah. Tuh masuk di kategorinya amarah. Kalau inya lawamah ini cirinya apa? Lawamah ini kan coba cari apa sih nih? Angin. Apa sifat angin? Bisa kahulu, bisa kahilir. Pingkuti di hulu, inya buka kahilir. Pingkuti di hilir, inya buka kahulu. Apa bahasa kita?
kada kau dipegang aja. Itu ngarannya lawamah. Nah, buangi dahulu bila hendak membersihkan, bila hendak bujur-bujur tujib meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu bukan harus bermati-mati, itu kada. Bila kita itu ini nomor satu sadar, kalau ada anak mana kah? Anak dicilingi orang kah? Anak bermamai kau, itu urusan orang. Nah tuh, tahu kita sudah nih nomor satu. Santai sudah. Kan kebiasaan orang santai, lalu ada nang ciling-ciling mata, apa ikam jah cangang-cangang jar. Nih, nomor satu masuk di sini. Ada nang di muka Ka'bah gua kalahi. Parah lagi. Tujuan tawaf dari Hajar Aswad menghilangkan nang tiga ini. Tujib meninggalkan ini dahulu. Kalau lawamah sifat angin kada kau dipegang. Kadangnya aja kan datang ke situ ajar. Ungut seharian kedatangan orangnya. Nih. Lawamah. Kalau bahasa lain apa? Angin-anginan ya orangnya. Ya lah. Tuh tinggalkan itu. Kalau yang mulhamah itu berkaitan dengan air atau supiah. Lebih mencintai dunia. Mulhamah ini orang yang berilmu. Nah itu kalau yang dua ini nomor satu dan nomor dua ini orang bisa jadi ilmunya nang ada. Artinya kalau mengenal ilmu ketuhanan sama sekali bisa ilmu dunia harap bisa. Tapi kalau mulhamah ia mengenal mana hukum Tuhan, mana dosa, mana pahala ia mengenal. Tapi di mulhamah ini ia kadakawa juga malapas lawan dunia. Itu aja. Misalnya hendak pas datang aja misalnya lah, no, apa nih, bakar tuh kah yang mau duit, oh udah boleh ini haram. Tapi amun aku kada main kan nasibku mujur tarus, manang tarus, tuh tahunya tahu bahwa ini kada boleh, tapi nya kada kau meninggalkan. Nah itu disebut dengan mulhamah. Tahu kada kau melepas dunia. Orang ini mengenal akan akhirat, bahaya dunia ya kenal, tapi nya kada kawa melepas. Disebut dengan mulhamah. Maka nang tiga sifat inilah yang tidak dipanggil. Makanya untuk meninggalkan dunia atau batang tubuh, maka buanglah yang tiga ini, naik ke atas, barulah disebut dengan mutmainnah. Nah, hati yang tenang. Kalau mutmainnah kan hati yang tenang satu. Kita pandang 1, 2, dan 3. Nomor 1. Misalnya di Mamayurang kita. Nang pak tak. Kada tahu kada ada ujur, kada angin, kada ada apa, langsung orang bermamai lawan seorang. Mutmainnahnya kita diuji. Kayak pacara mama kayak mutmainnahnya. Mutmainnah bahasa kita tenang. Kalau kita ini belajar ilmu ketuhanan, mahafal mutmainnah, amarah, lawamah, mulhamah, belum kena rodiyah, marodiyah, dan kamilah, apa kada ingat lagi? Ingat akan sifatnya aja. Pertama penyarikan, yang kedua angin-anginan, yang ketiga masih kada kawa malapas akan dunia. Itu 3 sifat sudah. Kada usah belajar agama tuh kada perlu menghafal mutmainnah ini sama pendengaran juga seberataan. Ketahui sifatnya aja, tandanya aja ketahui. Kada harus dihafal, kada perlu. Ketika kita dibamai orang atau kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan kita, gelisah hati. Tuh kada tenang hati, gelisah benar hati. Ya kan? Atau duduk di pelatar, tuk datang dealer, mengantar kendaraan ke sebuah rumah. Oh banyak, bangun, yuk bangun. Bemamai, ikam juga kada cangkal. Jadi nang sikong ikam juga pang kada cangkal juga aja. Berarti sama keduanya kada cangkal. Ah, bemamai, bemamai tuh. Ada tenang hati. Diuji. Nang menukar kendaraan orang sebelah, nang bemamai bakal lahi nang rumah sebelahnya. Emosionalnya ada terkontrol. Yang kedua lawamah. Bagaimana lawamah ini menguji ketenangan hati.
Misalnya ajar mun tanah ko payo pumrahakan ya. Pas payo tanahnya cuma dihutang orang. Supaya nang fakta-fakta pas dihutang orang. Tapuntal pulang duitnya menagih ya. Makanya kan berjanji aja bila payo tanah mau merahakan, menolakakan. Kenapa aja? Jadi cara pun tanah duitnya aja tapuntal. Janji kan apa garang aja bila tanah payo kalau aja. Yalah bila tanah payo, jakanya jaka imbah sudah dapat duitnya, kada jelas janjinya. Nah itu kan multi tafsir janjinya. Apa yang terjadi ini? Hati kita lalu menuduh macam-macam melawan orang. Ada tenang, ya kan? Yang kedua mulhamah. Seperti apa mulhamah tuh menguji ketenangan hati kita. Bongot seorang. Datang kawan, bawa sebotol. Apa nih? Aku aja pindah bangut kawan. Apa banyak pikiran kalau nih minum. Ya kan nyaman lah silang aja pikiran jangan sikong. Kada baik nih dosa aja. Ini dosa minum udah boleh semuaan. Tapi kata kawai aja karena menghormati kawan tuh mulhamah. Rasakan aja itu. Kalau masih itu terjadi, belajar tasawuf tinggi-tinggi tapi ada masih nang tiga belum mengenal masih lawan diri. Kalau belajar tasawuf nih kenali nang tiga, leburkan lawan nang tiga nih dahulu mampu kan ya. Kebanyakan tapi insya Allah 1 dan 2 harap melawan berdataan nang nomor 3 nih 50-50 yalah. Apalagi begawi di kantor awal lah kira-kira begawi di kantor nih yang mulhamah nih datang SPJ ya kan datang SPJ tanda tani cair nih duitnya padahal di kantor-kantor aja orangnya kisahnya perjalanan dinas ada di tangane orang karena ditandatangani lawan Tuhan berano berdosa nang mana juga ajar tapi kebutuhan di rumah banyak tetagihan biar aja sudah tanda tangan tuh mulhamah bukti akan terasakan. Kira-kira nomor 3 ini adalah yang mampu meninggalkan. Rasakan dulu dari yang 3 ini. Ini hadis menjelaskan yang 3 ini kada akan dipanggil selama masih ada yang 3 tidak akan mendapat panggilan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ada harapan dapat. Akhir kehidupan yang baik itu dengan panggilan mutmainnah. Maka batas tujib meleburkan badan itu meleburkan daripada 3 sifat ini. Maka bayangkan 1 sifat ini pecah 7 pulang enak. 7 sifat pecah 7. Kenapa? Karena diceritakan lahirnya kita ini sabarataan di alam rahim hendak lahir ke dunia itu akan diuji. Kita ini kada sudah ganal kada sekolah ujian. Guru ini mau uji terdahulu malaikat. Kita itu rahim tambuni sudah bergerak padih parut kuitan itu kita tuh sedang menjawab 77 pertanyaan bila sudah lengkap menjawab hanyar tapar anak. Bayangkan tuh. Jadi 77 pertanyaan selalu diangkat 7 tawab 7 kali tawabnya. Ada kawat. Jadi 7 itu adalah kalimat atau angka pembersihan. 7. Maka tinggalkanlah yang 3 ini, barulah disebut dengan tuzibul, leburkan badan. Nah rasakan sekarang. Kenapa suluk kita itu bisa masuk berada pada di mutmainnah ini masih rendah. Masih ada 3 sifat masih. Kalau masih ada yang 3, bisakah kita suluk? Karena penjara baru pun melamar Abu tadi sudah mempertanyakan itu. Kapan suluk? Karena amanah almarhum guru. Ya kan? Kapan kita suluk? Jadi dari sini kita bisa menjawab. Nih yang 3 barasihi dahulu, mandii dahulu. Dahulu kan disuruh guru mandian kalau nih. Baju nang dilapas untuk suluk tuh ya nang 3 ini. Nih.
Jar guru apa? Mandian jelas malam lah. Kacaburan. Maka ajar guru sudah belajar sifat ma'ani, manawiyah, disuruh mandi, manawiyahnya nang digawe. Ini ma'aninya mana? Bercabur banyu tuh ya manawiyahnya. Bahasa mandi itu nah. Melepaskan baju. 3 baju inilah yang harus kita lepas dulu. Mampu kata. Makanya orang Mandulang tuh sama aja juga. Bila kau malapas nang 3 ini. Kulihan tuh. Kau lapas nang 3. Itu rahasia. Hendak bagawi torikat kah, haluat kah, ini nang 3 lapasnya dulu. Ini syaratnya. Wajib. Lenyapkan, leburkan badan. Kemudian mutmainah itu kan hanya ada pada hati. Hati tenang. Sedangkan di dalam hati, kemarin kita ada menjelaskan, ada yang disebut dengan, kita ulah lapisan 3. Nah, lapisan yang paling terdalam disebut dengan lub. Lapisan yang kedua disebut dengan fuad. Lapisan terakhir disebut dengan qalb. Qalb tugasnya mengetahui, fuad melihat. Lub ini adalah inti terdalam yang paling bersih, suci, apa bahasanya? Murni aja sudah ini. Terdalam, kadang-kadang bercampur. Nah, yang membuat fuad melihat karena adanya lub. Yang membuat melihat itu karena adanya lub. Ketika fuad sudah melihat sampai ke hati, ujar hati tahwai sudah aku selesai. Makanya kita gambarkan dahulu kalau lub ini sama dengan dinamonya. Hasil daripada lub begawi dinamo tadi disebut dengan setrumnya, ya kan? Kemudian setrumnya dialirakan. Nah, bertahanlah pada sampai kilometer. Jika kita urutan di sini ya riam kanannya, ya terapunya ya kilometer. Setelah kilometer sampai ke sini berwarna-warna muncul. Ujar kilometer aku tahu sudah nang hijau ya tuh di terapu tuh juga. Nang habang, nang putih, nang berputar tuh si terapu juga. Ujar terapu kada tuh di riam kanan. Artinya tenang hati kita. Melihat nang buruk, melihat nang baik, melihat nang manis, melihat nang pahit, tenang. Karena ini hati ini sudah tahu. Nah sekarang tahunya kita uji karena kita hidup. Di mana tahunya kita? Karena kita mempelajari sifat mutmainah diuji. Jadi mutmainah itu menguji kepada qalb tahu kita. Contohnya, kalau misalnya kita tak dapat orang mabuk, fungsikan qalb hati kita dulu. Kayak apa kita fungsinya? Melihat orang mabuk tuh biasanya mencela, mencaci, membenci, ingin menasihati, ingin menegur, ingin melarang atau menangkap. Ya kan? Itu apa yang terjadi di situ? Ada juga acuh sama sekali. Nih, karena tenangnya hati itu kita rasakan harus kita bedakan. Biasanya kan ada nang acuh, biar buahnya juga. Itu kada tenang. Kita rasakan buahnya juga, aku juga. Karena lakum dinukum, ya kan? Lakum dinukum, ikam juga, aku juga. Praktiknya itu harusnya kayak apa? Bertemu dengan mabuk misalnya. Harus diuji. Karena mutmainah kan ketenangan hati itu kan hati yang selamat. Hati yang selamat. Coba.
Coba bang rasakan biasalah kita nang pas atau ke pasar kah atau ke kampung orang kah pas lalali rombongan orang yang sudah minuman kita kan biasa nih mengganggu marawa kadawani juga tapi kita hati-hati ya lah ya kan hati-hati itulah artinya kita waspada kewaspadaan itulah mutmainah. Kenapa kewaspadaan itu artinya seseorang kebaikan atau keburukan yang kita pandang tadi apakah akan berakibat dengan diri kita? Coba rasakan. Fakta dari minuman ini diambil sama dengan pikiran. Misalnya orang ini gawiannya kada jelas berduit banyak apa semuaan. Kalinya mengaji ilmu nang menarik duit alam gaib tuh hendak kayak jiwa umpat itu maksudnya hati kada tenang tadi ternyata kita tertarik juga waspada itu uni orang minuman ini biasanya mabuk antara dua bila kada raba sekali maharu-haru ya kan nah kewaspadaannya kita di situ bahwa kita dapat menilai begitu kita sudah tahu bahwa orang minum ini bila kada raba sesekali kebanyakan minum atau maharu-haru itu tahulah kita sudah tahunya kita itulah yang kita waspada itu adalah akibatnya tenangnya hati kita ini karena di atas mutmainahnya ini naik ke atas ada yang disebut dengan rodiyah ada rodiyah jadi mutmainah nih hati yang selamat tapi masih ada radiyah. Radiyah ini sudah memasuki makam fana. Naik ke atas lagi. Jadi kalau hati itu tenang benar. Ya kan? Tapi tenangnya itu ada acuh. Acuhnya itu ditimbulkan dengan sifat bahasanya saking muarnya sudah yalah kada peduli sama sekali atau ada rasa takut kada mutmainah jadi kalau tatamu hal kita mencontohkan dengan seperti itu karena rancak tatamu bulik tengah malam misalnya persemuaan ya kan pernah kami pas singgah makan di warung datangan orang pindah mau bukan apa semua anda biasa pada menghiraukan orang tapi kita waspada karena keburukan itu adalah seperti api yang membuat hawa berakibat kada tenangnya kita tuh di situ kalau kita kada waspada celaka kita kada buat mainah kada selamat waspada radiyah ini sudah makam fana berarti sudah ada lima sifat. Artinya makam fana ini ketika kalau ini kan masih kewaspadaan mutmainah hati yang tenang ini artinya nang mabuk biar aja nang mabuk asa jangan mengganggu ya tuh mutmainah tapi ketika sudah di radiyah pandangannya apa radiyah ini kan makam fana fana itu apa? Nih, tujibul badan, sirul kolab, ada hati. Ya kan? Tujibul kolab. Nah, kita garis pulang. Tujibul kolab. Apa setelah kolab? Apa? Ingatlah. Nurkah, rohkah? Ya. Karena ini hanya saja muncullah ada yang bertakun, nurkah aja yang di atas, rohkah aja yang di atas. Iyalah. Kita ini berasal daripada nurnya seberataan. Kita ada yang mendapat dari roh. Jadi bingung dari nurkah dahulu atau dari rohkah? Ya, dari mana kira-kira?
Nah, supaya jelas, karena memang ada pertanyaan, nurkah, rohkah? Ingatlah kita, awal-awal hembusan disebut dengan roh, yalah. Awal hembusan. Ketika roh menjalani persaksian, diambil persaksiannya selama 3000 tahun, kita ulang. Barulah roh tadi bersaksi. Ya kan? Persaksian itu diterima dan diakui. Maka roh itulah yang disebut dengan nurullah. Yalah. Nur. Huruf kita aja. Nah, disebut dengan nur. Dan artinya nurullah. Kemudian daripada nur ini kan bersaksi tadi. Inilah yang disebut nabi. Jadi inilah nun dan ba sama hurufnya, titiknya aja nang belain. Coba kita kaji, nurkah, rohkah. Karena roh tadi bersaksi disebut nurullah yang diberi nama si Ahmad. Karenanya sudah bersaksi. Ya kan? Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, tuh salawatnya anaknya di situ. Aku jar Tuhan mendukung, malaikat mendukung, nur itu diulah, dijahirkan menjadi semua yang ada. Itu salawat bubuhan. Salawat Tuhan, salawat malaikat tuh yaitu nur ini diulah. Jadilah makhluk. Dan jadi batang tubuh dari nur ini dihembuskan ke dalam batang tubuh disebut roh atau nyawa. Makanya roh masuk ke dalam roh juga. Kita tapuntal di situ. Baca. Nur masuk ke dalam batang tubuh banggaran roh karena asalnya roh. Ya kan? Nur ini di tengah-tengah. Kenapa disebut nur? Karena ia bersaksi. Ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, dihembuskan ke dalam batang tubuh, dimintai lagi persaksian di sini dengan bahasa bala syahidna. Nah, dari roh ini diproses jadilah diri manusia, ya kan? Jadi manusia dimintai lagi persaksian disebut dengan syahadatain. Nah, ayo, ada 3 persaksian kan? Ana, antawah. Makanya ada angka 3, angka 7. Jadi 3 itu kokoh. Hanya setelah nur ini bersaksi disebut Nabi. Salawatnya Allah dan malaikat itu adalah mendukung nur ini untuk menjadi jahir. Setelah jahir hanya lanjutan salawatnya tadi. Ya kan? Diperintah membaca salawat. Salawatnya diri itu adalah nih, membuang nang 3. Itu salawat diri. Bila panyarikan biar no amalnya, salawat amalannya 1000 kali ke sehari. Tapi di cangang orang masih sarik. Mendukung roh yang sudah menjadi batang tubuh, mendukung roh yang sudah menjadi nyawa, hindarkanlah yang 3. Itu salawat. Kan beda. Karena yang baru-baru ini ada yang berbagi duit. Syaratnya apa? 1. Memperbanyak salawat lah 1000 kali jasa hari. Kemudian baca istighfar.
Kemudian jangan tinggalkan sholat. 3 diperintah. Bagi duit. Ya tak berabut orang. Duitnya aja diambil orang. Karena disuruh ambil duitnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat sudah. Astagfirullah. Salawat sudah. Bola kelanggar sembahyang sudah tuntung. Besok biar kada lagi. Karena maknawiyahnya. Coba maknanya. Bersalawat. Nah, roh yang dialirkan tadi sudah diambil persaksiannya suci, jangan lagi dikotori. Kayak apa kada mengotori roh tadi? Tinggalkan yang 3 ini, itu salawat kita. Itu salawat. Makanya orang yang membaca salawat belum tentu bersalawat. Orang membaca salawat itu maknawiyahnya, maknanya mana? Nah, tinggalkan dulu yang 3. Nah sekarang tujibul qalab. Sirun nur. Yang ada hanya nur. Berarti nur, kalau sudah duduk di nur, ini fana. Makanya nurus salat, nur yang batamuan. Kalau sudah duduk di nur, maulah kada batamuan. Itu, nang batamuan itulah yang disebut dengan puatnya. Nih. Puatnya itu. Kalau lub ke atas, itu lub. Jadi kalau nyawa dan roh ini ke bawah. Roh pada batang tubuh kita ini mengetahui basilang itu. Kita ini, karena kita sambil mengevaluasi lah, pengajian 30 tahun lebih dari fikih semuanya sudah, dari ahkamus salat, ma'rifatus salat, tirus salat, nurus salat. Nurus salat dengan sirus salat nih aja bingung dah. Kalau di ma'rifat salat mungkin iya, ya kan, ma'rifat mengenal. Di nurus salat ini belajar sudah, tapi mendudukakan keradiahnya kita kada kawan. Mana nurus salatnya? Maka syaratnya sembahyang tadi, nurus salat tadi nih, pahamlah kita kira duduknya di mana, bukan mutmainah lagi. Karena bila dipanggil mutmainah, ketiganya naik sudah ke atas. Radiyah tuh fana. Kemudian naik lagi ke atas. Nomor 6, marodiyah. Fana ul fana. Sudah juga lo belajar fana ul fana. Kalau duduk di nur tahu, ya kan, cagar buli. Kalau sudah kita duduk di nur itu, karena sudah melihat. Kalau sudah melihat, masa hendak masih melihat saja? Ya, misalnya aku aja hendak ke Banjar. Kamu hendak ke Banjar? Kantor gubernur aja. Jadi ujar kantor gubernur, aku mantar ketika semua aja itu aja kantornya itu. Melihat sudah lewat kantornya. Masa bertahan di situ aja kadang hendak masuk. Tuh, sampai di nur, masuklah ke atas. Fanaul fana. Bila fanaul fana, bertahan pada roh. Ya kan? Bertahan pada roh. Kalau sudah bertahan pada roh, sadar-sadarai satrum di mana? Asalnya di mana adanya. Habis kisah bila boleh itu, naiklah ke atas. Disebut dengan kamilah. Makanya aja disebut dengan insan kamil yang sempurna. Habis sudah kada ada lagi al insanu siruh, aku dah sesungguhnya. Jadi untuk mencapai yang 4 ini, buang yang 3. Nah, bila hendak bulik, buang yang 3, rawat tuh bulik. Selamat kita bulik.
Tapi bila kita hendak apa saja, ingatlah rumusnya, hendak apa saja, hidup di dunia apa saja ada. Hendak, lapaskan nang 3 dahulu. Terahkan dulu nang 3. Apa itu? 7 ayat Al-Fatihah. Fatihah ada 7. 1, 2, 3 publikakan. 4, 5, 6, 7 jahir. Itu rumus. Berbalik ada. Orang dihidupkan ke dunia, syaratnya nang 3. Silahkan nikmati hasilnya. Tapi bila inya hendak bulik lawan Tuhan, hasilnya tadi bulik akan jangan dibawa lawan aku aja Tuhan. Tinggal buang nang 3, bertemuan lawan nang 4. Sama aja. Hendak mendapatkan sesuatu, nih, buang sarahkan nang 3, dapat juga nang 4. Ini menurun, ini menaik. Paksa kita menceritakan hidup dulu lah. Coba kita. Ayat 1, 2, dan 3. Mau ulang sedikit, udah apalah. Fatihah dulu. Karena ini tawab lah. Tawab ini bujur-bujur kita memberasihi hati. Karena sembahyang tuh bisa bersih. Karena berwudu aja baju bersih. Tapi nang 3 nih terpakai masih. Nah, perbandingan amarah, lawamah, dan mulhamah dengan 1, 2, 3 di dalam Al-Fatihah. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kata Allah, engkau memuji aku. Ada di mana nih? Ingin dihormati. Terpakai kalau nih. Berarti ini mah ambil ampun Tuhan kada? Tombohyong alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dipuji orang ganal gulu baju. Ya, berarti tak pakai ampun Tuhan. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Disanjung. Diambung orang. Wah, liwar himungnya. Nih lawamah. Oh malah ya. Benda makmur bener, benda balamak cair tak harusnya. Oh gampang kita ke warungan. Kita esok kamu boleh makan, kita esok traktir kita aja. Hadang sedatangan, makanya kayak angin. Tuh nomor 2 penyakitnya. Masih dipakai. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Ya kan? Artinya Maliki Yaumiddin ini ujar Tuhan, engkau mengagungkan aku. Nengaran mengagungkan, yang diagungkan itu kan raja nih. Apa saja bila bermohon dengan raja, pasti berlindung dengan raja, pasti dapat. Nah sekarang, begitu kita ditimpakan kepada 2 permasalahan, apa yang terjadi? Antara tanda tangan lawan kada. Duit tadi. Kada di tanda tangannya duit. Di tanda tangannya urusan lawan Tuhan kayaknya. Kada kawa juga malapas dunia. Takut dengan dunia. Sama. Maliki Yaumiddin sama. Dendam dengan dunia. Takutan melepas dunia. Maka apa aja Tuhan diperintahnya? Yang 3 ini, ampunku, jar Tuhan jangan dipakai. Jangan diakui bila ikam nang 3 ini, ikam julung lawan aku, kada ikam pakai, iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Antara aku dengan engkau, apa yang engkau pinta. Apakah hendak? Kira-kira kurang apa kita hidup di dunia ini? Tuhan sudah menawari, coba kita kada mau mengisi. Sudah gandal nang kayak ini hanya mengisi terlambat. Artinya banyak nang terlewati sudah. Karena hanya tahu. Ya kan? Misalnya sudah keadaan nang kayak ini hanya pada tagih. Ujar Tuhan kada cocok lagi dengan umur. Turun pulang ayat 5, apa ajar Tuhan? Ya kan?
Langsung aja saya tanya, turun ayat 5. Antara aku dengan engkau, siapa yang engkau pintakan? Bagi aku dan engkau, siapa yang engkau pintakan? Orang bertatagih lawan kita nang pusang. Maka jar Tuhan sudah kupadahi, bila ada nang bertatagih lawan ikam padah lawan aku. Ayat 5 sudah turun, ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunah pinta bertagih lawan aku, timbul aku nang kayak ini, tersesat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Gampang jar Tuhan, asal berpadah. Tapi kita kosongkan tahu ini, nang 3 masih dipakai, nomor 4 datang, 5, 6, dan 7 kada mau kabul, lapah masih. Jar Tuhan ikam masih memakai ampunku. Turun ayat 6 dan 7. Nah, jar Tuhan, bagi ini antara aku dengan engkau, siapa aja tadi nang jangan nang seikung aja ikam mintakan seberataan sesekali ke Bapak. Inilah nang dipakai imam merancak ya Allah. Oh, di ayat akhir Rabbi firli wali walidayya aja. Tapi imam udah jadi, bila jadi imam Fatihah terakhir ya kan, pas di ujung ayat Rabbi firli wali walidayya, ujar makmum di belakang amin, manang imamnya. Kekalahan kita di situ karena kita kada tahu tadi ya kan. Puisi hajar imam, ya Allah aku hendak berbini pulang, ngejar makmum, amin, ya kabul. Sama. Tapi apa? Padahal Fatihah ini sudah harat benar, sudah. Doa nang paling harat nih, Fatihah harat sudah. Kada ada lagi harat pada itu. Kenapa? Hanya Fatihah yang ayat berjawab. Langsung. Kada ada perantaranya tuh. Ketika kita menyebut iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, Tuhan langsung menjawab, ini antara aku ini kita berduaan, apa garang ikam pinta? Ditawari kita di situ. Adakah bacaan surah lain yang Allah langsung menjawab? Ada. Cuman ayat Fatihah aja paling harat sudah. Doa yang paling harat apa? Kadosa jauh-jauh. Ayat 4 aja sudah. Itu paling harat. Tapi nang berdoa masih memakai nang 3 nih. Doa aja kada mau kabul, 1 aja. Gawian mabuk aja, mencuri, pelakuan ini aja. Nih, ini tafsirnya. Tinggalkan bila hendak tucip di situ. Ya kan? Tinggalkan dahulu semuanya, maka apapun yang ada di muka bumi ini, contoh aja lah, ketika kita dipuji, emosional kita terkontrol karena diri kita kadada, kita sudah lebur. Yang kedua, lawamah, disanjung orang apa semua, kada mau dia orang kata pakai tabuat tabulik tenang hati. Bertemu di 2 jalan, tetap memilih ke atas. Kalau sudah memilih ke atas, man sokalani zikri, maka hatinya selalu ingat lawan aku. Tuhan, man sokalan jikri an masyaalati, maka nang lain nang seduniaan orang berpinta berdoa gawiannya, 2 orang tadi ku ambil ya Tuhan, ku julung kau wadahnya tuh. Tapi hati seorang di sini, andaklah aja memakai 2 orang tuh kadang kali ya, tawab aja, bersihkan hati kita kadang kali. Sedangkan peristiwa apa aja di muka bumi ini, setiap peristiwa ternyata ilmu semuanya. Peristiwa tawab, dari kebersihan hati sampai titik akhir tatap bersih hati, itu tawab. Jangan timbah sudah bahwa berdamai bermaafan, disaksikan boleh ke rumah kayak apa tadi abahnya, aku di hadapan orang benerai daripada itu, ngarannya kada tawab. Kalau memulai damai itu dari hati, bujur-bujur, sampai nang kayak apa aja, tatap bersih, kada mengganang lagi sudah. Itu ngarannya tawab. Nah sekarang kita praktikan aja. Bertamuan tiap hari permasalahan dalam kehidupan dunia adalah yang bujur-bujur tawab membersihkan. Paling sehari 2 hari, sebulan, setahun, tahun kita. Itu ngarannya kada tawab lagi. Nah ngaran tawab itu tadi dimulai dari kebersihan hati, kesombongan dibuang semuanya. Kembali sampai di titik akhir
kada berubah hati kita. Ibarat dimulai dengan takbiratul ihram diselesaikan dengan salam kada berubah. Kira-kira sambahyang itu samalah dengan tawaf. Gerakannya nang belain. Amal ibadah yang pertama adalah tawaf. Belum ada sembahyang lagi. Tawaf itu berdahulu sudah. Belum ada sembahyang. Tawaf yang berdahulu. Kenapa tawaf? Karena awal-awal diri itu adalah membersihkan hati. Nah sekarang maknawiyahnya dan ma'aninya tawaf itu sama ketika kita mengucap Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar luar biasa nikmatnya masuk ke dalam jatnya. Bahasa masuk ke dalam jatnya itu jangan dibayangkan jatnya. Bila membayangkan jatnya bahaya. Artinya benar-benar lebur nang tiga tadi nikmat Allahu Akbar. Imbah sudah tuntung Allahu Akbar, masukkan tuh sudah. Sepeda lah masukkan, api lah masukkan, panci lah masukkan, macam-macam masukkan. Itu ngarannya. Artinya kita tadi ketika mengucap Allahu Akbar dengan kedamaian hati, nih, tabawa nang buruknya masih. Nah, kalau dari sini praktiknya kira-kira nang sudah biasa tawaf ke Ka'bah. Bujur-bujur tawaf kah kada kah sidin? Datang haji kada berubah. Bebangat. Tuh. Coba kalau kita seakan biar kita kada ke Makkah. Tapi kalau kita memaknai seberataan di sini, coba nikmat mana kita hidup. Kayak apa rasanya itu. Makanya paling nyaman hidup tuh hari-hari di tengah pasar. Paling nyaman, ya kan? Orang bermamai ada di situ, orang bakalai ada di situ, orang bertatawaran ada di situ, tamuan ada, selawar handap ada, rambut jagung ada, sekanak dilihat. Kayak apa rasanya kita di situ? Nih, melihat nang selawar handap mulhamah nih. Wah, baik barangnya. Wah, ini nggak ada di anu. Itu dosa aja kada boleh aja. Iyalah, ini mulhamah tuh. Tahu uji kita. Tuh. Kalau inya torikah atau mahaluat, pian mahaluat ke tengah hutan, ke gunung, akan gen bisa. Nang dilihat ke dada, nang didengar ke dada juga. Coba di pasar duduk urak sejadah atau tengah jalan, kayak apa rasanya? Jadi orang hidup di pasar itu torikahnya tinggi. Biar aja sambil berjualan di pasar itu bagus. Jual baros kah, jual iwak kah. Nah, berapa sekilo timbang aja. Nang menimbang siapa, nang betakun siapa, nang ditimbang apa. Nah, tuh lo buru tarus tuh semuaan tuh. Salawat tarus tuh. Itu salawat tarus semuanya. Atau rodiah. Makanya kan rodiah atau marodiah. Ini susunannya. Bila sudah ke atas disebut dengan pamilah. Sesuai urutan ada 7. Kita kadang mungkin memecahkan 7 pulang ini. Sampai di 7 nih gitu. Ya kan? Nah kemudian ingat pembersihan yang 7 sifat ini adalah pembersihan pada hati. Allah adakan pembersihan hati itu digambarkan dengan tawaf mengelilingi Ka'bah. Sehingga di dalam tawaf itu ada yang disebut dengan tawaf ifadah. Kenapa sebutan-sebutan tawaf itu macam-macam? Coba. Tawaf ifadah, tawaf menuju kepada asal. Ya kan? Asal kita adalah nur. Makanya imbah sudah tawaf, imbah sudah wukuf, ia melakukan tawaf ifadah. Artinya ia mengenal, ternyata kulit, daging, dan tulang ini semuanya asalnya dari mana? Tawaflah ya tawaf ifadah. Merujuk hati ini kepada nur memulihkan. Amun sudah bulik duduk di nur, adalah lagi nih. Mbah bulik ke Indonesia.
Rasakan yang sudah haji itu. Ya. Nah, jadi pengertian ifadah ini karena hurufnya. Ifadah, nihanya ini wadah kita. Memproses buliknya inilah wadahnya kita. Itu tawaf ifadah. Tawaf kudum. Kudum adalah mengembalikan jiwa. Ini masih jiwa ini yang dikembalikan akal pikir kita. Selama ini jiwa masih ini, nafsu dunianya masih tinggi, bertemuan dengan hati. Ini rujukan pertama, berarti tawaf kudum ini awal-awal melepas yang 3 sifat. Itu tawaf kudum, mengenal amarah, mengenal lawamah, mengenal mulhamah, kita tinggalkan langsung kudum. Menyerahkan jiwa kita semua dulu. Kemudian tawaf wada. Terakhir imbas sudah mengenal dengan hati. Dunia kada dipakai lagi. Mengenal dengan hati. Naiklah ke atas. Inilah yang disebut dengan nurnya jiwa sabarataan. Karena sudah mengenal. Ya kan? Ternyata nur jasa sabarataan. Boleh bertahan pada nur. Sekarang di nur pun masih bakal lahian kita. Ada yang kadim, ada yang tuh. Coba lihat dari roh ketika ia bersaksi, ini sebutannya aja. Nang ini juga barangnya. Ya kan? Disebut nur itu karena ia sudah bersaksi. Coba kita kenapa disebut nur, ini disebut roh. Nah, roh, nur, 3 huruf. Dari huruf aja ketahuan kenapa disebut roh. Sebutannya dulu. Roh itu berarti roh itu adalah rahmat. Ya, hembusan pertama itu adalah rahmatnya. Kemudian rahmatnya itu nih adalah tanda. Rahmat itu kan tanda. Tanda apa? Tanda ada yang meniupkan. Kada disebutkan lagi siapanya. Karena sudah bicara laisa ke atas. Kada disebutkan lagi sudah. Ketika rahmatnya tadi yang disebut dengan roh dimintai persaksian, ia sudah bersaksi. Ya kan? Persaksian itulah asalnya belum bertitik. Imbas sudah bertitik bersaksi, barulah bertitik. Nah, hanya bertitik. Disebut nur. Disebut nur kenapa? Nih. Bahwa roh tadi menjalani proses. Yang pertama huruf nun, proses persaksian. Yang kedua proses nih. Pengesaan. Yang kedua proses pengakuan. Kenapa? Karena anak Allah tadi diterima. Proses pengakuannya itu sudah disahkan, disebut dengan nur. Jadi nur ini masih proses daripada roh yang sudah bersaksi. Ketika sudah memancar, inilah pancarannya, inilah yang disebut dengan Muhammad, pancarannya itu. Makanya nur Muhammad. Nah, di sini orang menyambut nur Muhammadnya juga akhirnya. Disebut nur Muhammad, pancarannya itu. Di bawah pancarannya jadilah disebut dengan makhluk. Nah, sekarang ini nang walahi kadim lawan apa? Muhadas. Nang mana muhadas, nang mana kadim. Rasakan enggak? Kan ketika ini binasa, kemana buliknya? Nur Muhammad ini proses. Ini prosesnya. Ia akan ditarik lagi ke sini. Dari sini ditarik lagi ke sini. Yang mana yang Muhammadas, yang mana yang kadim. Akhirnya perdamaiannya ambil jalan tengah. Ada kadim hakiki. Ya kan? Nama pulang. Kita lihat skemanya aja prosesnya. Rasakan ya. Nah, sekarang kita umpamakan pulang ke sini. Setrum yang dikeluarkan riam kanan. Masuk ke dalam rumah nih. Nih masuk ke dalam rumah. Sekarang binasa ada setrumnya tuh.
nurnya tuh kan ya setrum binasa atau kada. Itu aja. Nang binasa itu apa? Nih. Cahayanya. Biar bola lampu nih meledak. Tapinya bulik. Makanya disebut dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kembali. Mari sini aja Tuhan masuk. Kan kembali nang binasa itu yang mana? Padahal sama ya sabaratan kesini kan pasti kembali. Cuma menjalani proses di sinilah kita itu berdebat dengan bahasa-bahasa hakikinya lah. Ya kan? Kemudian muhadasnya lah. Jadi berdebat di situ kadang akan menemukan titik temu. Karena di zaman Nabi aja berbeda pendapat, Adam dan Hawa sudah belain. Ya kan? Masih berduaan tuh manusianya belum banyak lagi, apalagi ini sini banyak anda manusianya, wajar aja. Berbeda pendapat, jangan sampai merusak hati. Ada apa-apa, silahkan aja. Nih, perbedaan pendapat itulah yang kita bersihkan. Kalau orang tadi karas, ujian nang seikong muhadas, ujian nang seikong kadim, apa bedanya dengan empat nih? Kira-kira empat. Nang berpendapat muhadas tatap juga kena kembali. Yang berpendapat qadim tatap juga inya kembali. Nang dibedakan tuh proses peleburannya ini yang terjadi. Karena apa? Orang yang berpendapat muhadas itu binasa dalam arti rusak, binasa dalam arti kehancuran. Kan itu maksudnya dalam arti wujud. Kada akan titik temu kalau orang merasakan kebinasaan sesuatu itu karena dilihat dengan mata, karena bisa disentuh, mengkategorikan binasanya itu, maka tidak akan bisa didebatkan dengan paham orang dengan bahasa kembali. Kembali ya semuaan. Ada orang memandang dengan kebinasaan ya kada bisa titik temu, sama salah sama bujur akhirnya. Kada akan bisa titik temu. Kalau masih berdebat di situ, sama-sama tolak haji apa semuaan. Kalau masih mempertahankan dengan kebencian karena permasalahan itu, karena godaan di dalam orang berilmu itu adalah bagi orang yang memahami ilmu agama, ia akan rusak hatinya dari ilmu agamanya. Orang yang dagang, ia rusak dengan ilmu dagangnya itu masing-masing. Coba rasakan ya, guru sama guru. Wah, kada cocok aku jalan pendapat guru si Ano tuh. Ya kan? Kada cocok jalan pendapat si Ano. Kada cocok. Ingat, ilmu itulah menjadi empat sifat, 3 sifat yang kada diterima lagi. Kenapa? Karena merasa berilmu diakui. Coba duduk bersama, kenapa garang ikama anggap ini qadim. Ulahlah ilustrasi. Kalau mau ambil kitab masing-masing kitab, iya tadi kada ada titik temunya. Karena keduanya masing-masing ada kitab. Itu ada kitabnya masing-masing, kada akan bisa. Kitab itu kan diolah oleh para ilmuwan yang terdahulu, bukan salah, sama aja. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal aja sudah berbeda pendapat. Kan? Masalah ketuhanan nang saikong berpendapat. Ujar Imam Syafi'i, bila inya kada berusaha, kada akan dapat sesuatu. Tapi Imam Ahmad bin Hambal meyakini sesuatu itu Allah adakan sesuai tanggal dan hari dan jamnya. Imam Ahmad bin Hambal meyakini itu. Itu kan sudah terjadi. Artinya dua pendapat ini kada ada yang salah. Contoh, kita memang harus mengulang nih, karena pembersihan hati ini harus bujur-bujur karena. Ujar Imam Syafi'i, kada akan bisa mendapatkan sesuatu, amun kada kita juga nang bagarak. Ya kan? Ujar Imam Ahmad bin Hambal, aku meyakini semua sudah Allah takdirkan. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hambal duduk di rumah beungut. Ya kan, Imam Syafi'i turun pada rumah. Anak pembuktian. Ketika Imam Syafi'i tadi bertemu dengan orang yang memutiki kurma, 4 sidin menggani. Ya kan, akhirnya Imam sudah tuntung memutik kurma, diberi orang sakarong.
Nah, jadi Imam Syafi'i, coba aku di rumah aja tadi kada harapan dapat kurma. Imam Ahmad bin Hambal di rumah bangun berpikir lawas aja kada makan kurma nah kok. Kada lawas Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal puak datang. Nah, ini buktinya coba aja aku kada bagawi, kada turun pada rumah, kada dapat kurma sakarong. Ikam dapatlah, kada. Aku jadi Imam Ahmad bin Hambal, aku hanya berpikiran aja, meyakini aja. Lawas kada makan kurma, alhamdulillah ikam bawa akan ke sini. Rasakan bagaimana menggabungkan dua peristiwa ini. Ini menggambarkan bahwasanya antara usaha kesempurnaan manusia akal dan pikir harus dibarengi dengan takdir. Tadi meyakini takdir itulah yang disebut dengan akal, fikir, dan mentadaburinya. Jadi cerita itu menggambarkan Imam Ahmad bin Hambal ia meyakini takdir. Takdirnya itulah dari geraknya Imam Syafi'i. Jadi apa? Kawalah kita mengambil itu keduanya kita pakai. Ya, keduanya kita pakai. Coba amun kita hendak mengamalkan ampun Imam Ahmad bin Hambal, banyak nang ditinggalkan bini. Coba aja. Bungut aja di rumah kada lawas silangan bini. Apa bagaian bangun di rumah kalau dapat duit karena mempelajari hanya satu kitab yang dilajari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i kita dilajari. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah maksudnya. Jadi dari dua pendapat, dari dua peristiwa ini jangan diambil satu-satu. Allah itu menggambarkan, menceritakan semuanya itu melalui peristiwa. Kada kalau diambil. Kalau hendak mengambil satu-satu, pahami apa yang dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kalau hendak mengambil satu-satu, kalau masih mendengar membaca ceritanya, ada akan bisa. Di situ. Nah, kita tadi sebut bahwa amal pertama-tama itu bukan sholat, adalah tawaf. Ingat, ini hati sama dengan Ka'bahnya. Ka'bahnya kan itu. Bahwa Ka'bah dalam diri kita adalah hati kita yang menjadi kiblat. Jadi hati inilah yang menjadi komando apapun. Nah, sekarang pada malam hari ini ketika sudah kita mengenali dari tiga sifat ini, berusaha melepaskan daripada tiga sifat ini, berarti kita masuk ke atas, bertahan pada hati. Berarti kita memegang tongkat komando adalah hati kita. Rasakan. Sekarang bagaimana perilaku kita yang bertindak pada hati? Bila sudah kelakuan kita, perilaku kita, apapun yang kita lakukan, aktivitas adalah hati yang mengomando, ini yang disebut kawadikiyau atau bergelar dengan al-mukaramah. Kawadikiyau. Karena tindakan orang tersebut adalah dikomando dengan hati. Orang tuh banyak berdiam, dipandiri, hanya menjawab. Amun berucap jersidin aku koler, kada manfaatnya. Itu ngarannya. Makanya bergelar dengan al-mukaram. Karam pada nih. Bila mati bakaramat, dan bila masih hidup karamah. Berlebihan artinya kelebihan ya. Karamah tuh kelebihan apa? Bukan kelebihan maksudnya baju tangan baju itu panjang, ada kelebihan itu hanya kawa malapas dunia. Itu ngarannya karamah. Nah, kalau sudah sampai pada hati, ingat, hati bukan satu-satunya kiblat. Ya kan? Karena hati sifatnya mengetahui. Kembali kita ke sejarah awal. Sebelum adanya Ka'bah, apa kiblat kita pertama? Disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau dari geografis ditarik dari atas Ka'bah ini tegak lurus. Pas di langit ketujuh. Itu Baitul Ma'mur letaknya. Jadi Baitul Ma'mur itu ketika dibangun itu kan perilaku awal-awalnya itu adalah tawaf di Baitul Ma'mur, kan itu arah kiblat pertama. Tapi ketika kejadian di zaman Nabi Nuh, ya kan,
angin, topan, badai, diselamatkan Tuhan, diangkatlah ke langit ketujuh yang sampai sekarang disinilah tempat malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Nah, ini kan diceritakan ketika Nabi Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh, bertamuan siapa sih, Den? Melihat Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Tuh, dilihat, akan ceritakanlah di situ. Nah, sekarang sampai di Baitul Ma'mur, sampai di langit ketujuh. Kita cari di tubuh kita, mana Baitul Ma'mur? Mata kita. Baitul Ma'mur adalah mata. Jadi malaikat itu kan bertahan sampai di langit ketujuh. Hendak naik ke atas, ujar malaikat, aku sampai sini aja mantar. Ika main lagi seorangan berangkat ke atas. Ya kan? Kira-kira kayak apa kita menelaah? Kenapa malaikat kadang-kala melampaui langit ketujuh lagi bertahan di situ? Coba cek, malaikat itu dari mana garang? Dari cahaya. Nah sekarang, ini nur. Cahayanya, nih cahayanya. Pancarannya inilah yang disebut dengan malaikat. Tuh, kawalah masuk ke dalam. Kawalah masuk. Ada kawal masuk ke dalam. Sekarang, nur ini kan fungsinya buat melihat. Makanya diceritakan di dalam Isra Mi'raj itu Nabi bertamuan dengan Tuhan. Kawalah sudah menggambarkan siapa nang bertamuan, nang melihat. Nurnya juga nang melihat, nang bertamuan. Makanya didebatkan pulang hadis setelah Nabi terbangun ditakoni oleh Aisyah. Bujurkah bertamuan lawan Tuhan? Melihat lawan Tuhan? Nyata hadis itu menjawab karena yang ditanya Nabi, ya kan? Kada akan menjawab karena jawabannya yang itu adalah nurnya itu yang melihat. Jadi kita kadang akan lebih panjang menjelaskan itu. Cuma yang jelas di dalam Isra Mi'raj itu yang bertamuan siapa? Sudah yang disebut malaikat. Kenapa malaikat kadang-kala naik ke atas? Karena jelas sudah malaikat hanya daripada cahaya, kada akan bisa masuk. Sedangkan Nabi Muhammad batang tubuh, ya kan? Sekarang cari Nabi itu di mana andakannya? Naba, roh yang sudah bersaksi disebut dengan nur. Nabi, maka ini sama dengan disebut dengan Nabi. Itu maksudnya Nabi melihat. Nih di sini perbedaan. Kita mengembalikan kepada peristiwa hurufnya. Kita mengembalikan kepada peristiwa perjalanan roh sehingga menjadi nur. Penamaannya apa? Makanya salah satu ulama yang termasuk di Indonesia menjelaskan Nabi Muhammad itu sudah ada lebih dahulu daripada Adam. Di debat nih. Karena kan memahami kata-kata Nabi itulah yang dipahami. Jadi nur ini yang dihembuskan ke dalam batang tubuh yang diberi nama sekarang kita disebut dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah maknawiyahnya, kenyataannya. Kenyataannya itu. Sedangkan Nabi yang bertamuan itu adalah Nabi yang sesungguhnya. Disinilah yang terjadi 124.000 pecahan. Itu yang terjadi 124.000 pecahan. Nah, itu disebut dengan 124.000 Nabi terjadi. Makanya barang siapa yang mengamalkan Bismillah 124 kali, ia sama dengan menyebut 124.000 Nabi. Sekarang begitu Nabi. Nah, kenapa disebut Nabi? Karena ia bersaksi. Maka setelah ia bersaksi boleh dijahirkan. Makanya bila kita menyebut 124 kali Bismillah dalam keadaan apapun kepepet pasti dapat. Kita sudah buktikan itu. Kadang-kadang pendek aja, cuman Bismillah 124 kali. Tapi kita mengetahui susunan seperti itu. Pasti jadi. Kita berani memastikan karena kita sudah coba. Dalam keadaan kepepet pasti jadi. Nah, kembali lagi. Tadi Baitul Ma'mur adalah
Mata. Ya kan? Mata tarik ke dalam. Siapa yang melihat? Berarti adalah titik fuad. Nah, ketika mata disebut dengan Baitul Ma'mur, coba lihat. Mata bertahan di Baitul Ma'mur, di atas mata ada apa? Ada alis, itu disebut dengan aras. Jadi kalau susunan alam semesta, ya kan, dari aras, ya kan, di atas aras itu ada, kita disebut dengan ubun. Disitulah napas terakhir letak kita. Nah, kalau memang suluk mengenal itu. Jadi di mana letak menahan napas suluk, mampukan dahulu sampai di ubun-ubun. Kenapa? Begitu sampai di ubun-ubun, tahan napas. Apa isinya? Ingat. Di dalam roh yang dihembuskan, sebelum jahir semuaan, Allah menjahirkan cerita hidup dahulu semua. Nah, sekarang kalau kita suluk menahan napas pada ubun-ubun, maka kita meleburkan semua yang sudah kita lalui. Masa kada tahu? Apa yang kita leburkan? Dunia. Dunia tentang apa aja? Masa kita kada tahu? Itu tujuan suluk. Jadi orang suluk itu kena tarik napas. Ada kawapan langsung tarik ya 1/2, tarik setengah, tarik 1/3, ya kan? Tarik habis tahan. Nah, ketika menahan itulah kita benar-benar meleburkan dunia dahulu, lebur dulu sampai mampu. Apa aja yang kita lebur, nah itu khusus kena di bab suluk. Sampai bujur-bujur habis nang dileburkan kawabulik. Jadi itu napas. Bila sudah jadi napas, karena kita memang membuktikan. Pian andak aja banyu, tapi paling lakas sejam-jam. Hadapi aja toh. Kalau hendak lebih bagus lagi menyakin dengan ayunan napas zikir aja gin. La ilaha illallah. Zikir hantam terus. Banyu itu akan berputar. Wah, berputar. Bayangkan maulah banyu kayak apa lawan sendok. Semakin cepat gerakan, semakin dalam kada tuh. Sampai berada di titik tengah yang satu. Banyu itu akan bergerak betul dengan kekuatan la ilaha illallah, tapi napas kita itu sudah jadi. Nah, ini karena kita memang sudah menjalani itu dan praktik kita setiap malam kita menggawi itu ilmu hisab marahnya. Misalnya kita ingin menentukan sesuatu, orang ini ke kiri, kita putar ke kanan dengan napas kita, putar. Begitu kita putar ke kanan, mentok sudah tak di titik satu, berarti napas kita tahan di ubun-ubun. Ketika napas kita tahan di ubun-ubun, jahirkanlah apa nang hendak kita jahirkan. Mengenai huruf. Nah, sampai di situ, tahan. Kekuatan napas itu menahan. Begitu sudah selesai, hembusan napas babulik atau kada. Bila babulik juga, babulik ke asa, dasar nasibnya itu kadang-kadang diubah-ubah lagi. Itu kayak itu enak. Ilmu hisab marahnya itu. Itu suluk, akan tembus ke situ. Tapi itu dalam suluk budaya lah. Kalau suluk ingin membersihkan hati, maka melatih napas tadi sampai di ubun-ubun, nih, lepaskan semuanya. Ada kada ciri kita masih ada di sini? Lepas dulu ini. Ada kada ciri itu? Nah, maka mata tadi disebut dengan Baitul Ma'mur karena penglihatan akan aku uji. Penglihatan. Bagaimana kita mengetahui penglihatan diuji dan pendengaran? Geografis orang beramal wayah ini kita hapuslah. Geografis kita mencoba membuat suatu geografis orang sembahyang. Ini manusia di sini yang melakukan sholat. Kemana arahnya? Setiap manusia yang sholat pahala. Surga.
sini disebut dengan dosa. Naik ke atas neraka. Ini geografis fakta lah. Tuh. Yang mana kita yang termasuk? Salat, tujuan salat kita tuh apa? Salat itu anggap aja ibadah lah semua. Kita kembali tetap jangan keluar pada hadis. As-salatu mi'razul. Salat adalah bertemunya hamba dengan aku. Naik tegak lurus ke atas. Nah sekarang kita salat ke mana wayah ini? Pahala surga. Ini kemana? Kenapa salat? Karena menginginkan pahala. Kenapa ingin pahala? Karena ingin surga. Selesai. Kemudian kenapa sholat? Takut dosa. Kenapa engkau takut dengan dosa? Karena akan dimasukkan ke dalam neraka. Tuh. Lalu apa fungsinya? Diinformasikan ketika ditanyakan apa arti sholat? As-sholatu mi'razul mu'minin. Sholat bertemunya mukmin dengan aku. Di mana bertemunya? Karena prakteknya setelah manusia sholat, ia dapat pahala mampir dahulu ke surga. Dari surga hanya bulik. Iyalah. Kita bantah lagi dengan hadis. Karena ketika Isra Mi'raj terjadi kada. Ketika ia sholat dapat pahala. Oke. Ternyata bujur. Masuklah ke surga. Setelah masuk surga, Allah bertanya, kenapa engkau masuk surga? Karena aku banyak pahala. Sombong. Dikeluarkanlah dari surga. Dilemparlah ke dalam neraka. Terbantah kan? Mana praktik kita? Kalau kita ubah sekarang, coba kita ubah praktiknya. Ubah praktek. Ini praktek yang pertama, kita ubah. Bujur-bujur kita laksanakan informasi daripada hadis. Ya kan? Apalagi Quran. Sudah menyatakan. Soal itu bertemu. Ya naik ke atas. Bertemu. Sampai ke atas. Ketika sudah bertemuan Tuhan. Bertemu. Kira-kira amun sudah bertemuan ke sini, perlukah kita lagi lawan nang ampat nih? Perlukah ditakuti yang dua ini? Perlukah dibanggakan dengan yang dua ini? Amun sudah bertemuan. Ulaikal muqarrabun fi jannatin. Nah, inilah jannatinya di sini. Kalau ini surga dimensi ketika alam semesta sudah kada ada lagi. Jadi surga dan neraka itu dimensinya masih dunia kita ini juga. Penampungan sementara. Karena ini masih diuji di sini. Karena hadis yang membantah, berarti yang dibicarakan surga upahan orang banyak pahala itu adalah orang yang masih diuji. Sekarang begini, coba kita. Dari Allah menjadi manusia, rohnya tadi kan sudah dimintai tiga kali persaksian. Berarti yang suci, ya kan, yang asalnya suci harus kembali suci. Sekarang kalau orang mati membawa pahala, sucinya di mana? Asalnya kan kada membawa apa-apa, suci bersih. Baik benar. Suci bersih. Boleh lawan Tuhan kayak asal itu juga. Karena tadi kebanyakan pahala, ujar Tuhan singgah dahulu ke surga, habiskan dahulu. Suciakan dahulu. Kemudian ternyatanya banyak dosa. Lalulah dimasukkan ke dalam neraka. Bayangan kita tuh ditakuti, bayangan masuk atau diceburkan ya. Utakutan benar tuh.
Bahasa takutan, padahal neraka ini ibarat ini sebuah pakaian yang kotor, ini mesin cuci. Untung juga Allah ulahkan neraka. Coba ini kada diulahkan kawalah boleh ke sini. Nah, kalau sudah meyakini bahwa ini tempat pensucian dan ini pun tempat pensucian, cuma beda ngaran, beda nama. Akhirnya kalau beda nama ini ulahannya juga, ini ulahannya juga, ini ngarannya juga, ini ngarannya juga. Coba aja madhab kiblat Allahu Akbar. Adakah lagi nang dua nih? Pandak ya. Nama-namanya, apal-apalnya. Yuk. Adalah nama nih nang dua. Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar buat pengakuan, adakah nang masih kawa mengganggu? Kenapa? Karena antara neraka dan dosa sampai kepada manusia, disinilah ada yang disebut dengan Aqabah Wusta Ula. Nih, ada yang disebut dengan jin, ada yang disebut dengan iblis, ada yang disebut dengan syaitan. Ya kan? Antara ini ada yang disebut dengan malaikat, banyak malaikatnya. Nah, sekarang pelajari dari atas. Kita cari nang jadi jin tuh nang mana orangnya. Ya kan? Supaya pinando. Ada mau lagi kita tertipu. Ulang. Ketika roh dihembuskan, hembusan pertama, man anta, man ana, apa aja roh? Anak-anak, anta. Ledakan jawaban itulah menimbulkan percikan yang disebut dengan api. Coba kita awal-awal kita amarah, emosi, sarik itu kadada guntur, kadada timbul hujannya aja kayak pemuda kayak takajud, langsung takajud tuh, nah kayak rasanya kita membayangkan kejadian seperti itu. Ledakan itulah yang disebut dengan api. Itu kan amarah, emosional, artinya merasa ujub, merasa ria, imbas sudah dihembuskan kadikat lagi lawan aku, kan gitu bahasanya. Itu disebut api. Api itu sifat. Bukan, jangan dibayangkan api yang kayak menyala di kompor. Api itu gambaran daripada penamaan daripada sifat. Nah, ujar Tuhan, ini kan memang kita mengulang lah 3 kali selama 3000. Ujar Tuhan, artinya sebelum roh ini berproses, karena ia sudah lupa. Lupanya itu jatuhan kuulah barang bukti. Nah, diulahlah disebut dengan jin. Itu akan awalnya. Jadi itu barang bukti aja. Nah, sekarang kita tahu dari mana jin. Nah, Allahu Akbar. Kita sudah panak, kita sudah lebur. Amun diri kita sudah panak nang paling bawah pada jin, masa jin kada kawa lebur? Adalah yang kau menipu bisiki kita lagi. Rasakan. Jangan hendak sembahyang, bagus saja pang. Baca Al-Falaq, baca An-Nas. Bacaan itu sama kayak ubat habang. Gasan ubat luar. Ubat di dalam apa? Pian baca 100 kali gen kalau kau juga ada binas. Allahu Akbar, tatapai menyimpang hati. Nah, sembahyang kada akan bisa, karena obat di dalam kada kawa dengan obat luar. Ini ngarannya obat dalam. Kenali dahulu nang tukang bisiki, nang tukang rusak. Nah, sekarang kenapa pulang munculnya iblis? Ya, jin ini menempati yang namanya surga. Kenapa? Nih, surganya Batu Hajar Aswad ini di sinilah letak. Ketika ia sudah bersaksi, kokohnya disebut dengan batu kekuatan. Dari sinilah gugur itu maksudnya menandakan bahwa Batu Hajar Aswad adalah kokohnya iman seseorang itu. Kokoh. Nah, inilah di surga maksudnya.
Itu yang disebut dengan batu yang diturunkan daripada surga. Makanya jin pantaslah menempati surga. Makanya makhluk pertama yang paling dekat dengan Tuhan dan paling taat sampai sekarang pun adalah jin. Tawari masuk surga aja kada mau, iblis. Karena memang sudahnya paling taat. Nah, sekarang kenapa ada ngarannya iblis pulang? Awalnya kan adakah ketika roh menjadi nur, bukan menjadilah, berubah ngaran aja tuh. Ya kan, berubah nama aja. Orangnya nang itu juga sama. Kita sekolah ya kan, SD, SMP masih ngarannya, SMA masih ngarannya, masuk jadi polisi, dikira orang apa? Polisi aja. Orangnya nang itu juga sama. Nah, karena di sini roh ini bajunya sudah tampak, disebut dengan nur, menempatilah di situ. Dari mana iblis? Coba kita pikirkan. Iblis kan di surga, jin kan di surga nih. Nah ini panjang ceritanya, ya kan? Ketika Tuhan belaporan malaikat, hendak baulah manusia tadi, Adam tadi nang diulah. Sampai terjadi, kita singkat cerita, disuruhlah sujud. Kada mau kan? Membantahnya itulah disebut dengan ablasa. Jadi jin yang membantah tadi dikeluarkan dari surga, disebut dengan ablasa, yang disebut dengan wusta. Kenapa disebut wusta? Waw pertama ini disebut dengan artinya wahid, wara. Wara itu terpelihara dari, artinya dari menyekutukan. Wahid adalah keesaannya. Berarti apa? Disebut wusta berarti si jin tadi ia menyekutukan, membantah. Makanya ada huruf taknya di sini nih. Nah, ada perintah pensucian kepadanya lagi dikeluarkan. Jadi yang dikeluarkan dari surga itu bukan iblis. Sudah keluar pada surga bangaran iblis. Amun iblis dikeluarkan dari surga berarti iblis pernah dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini redaksi hadisnya harus diperjelas. Cerita awalnya dahulu. Nah, disebut dengan wusta. Lalu karena membantah dikeluarkan tadi. Jadi jin itu ketika membantah dikeluarkan dari surga disebut ablasa. Iblis berubah bajunya. Nah dijelaskan kan rambutnya satu, kan, matanya satu. Itu macam-macam ceritanya tuh dalam hadis. Dalam ilmu ma'rifat jin. Oh, yang sudah berubah. Tugasnya apa? Membisik-bisiki. Ya kan, bila ketujuh bebisik berarti pengertian bebisik itu bila orangnya bertiga, berdua, inya bepandiran. Itu bebisik ngarannya biar nyaring tetap bebisik. Bebisik itu artinya mengabaikan orang yang lain. Itu bebisik ngarannya. Ya kadang-kadang kan berduaan mau aja bebisik. Berduaan pada orangnya ada. Ada juga bebisik, tapi kada membicarakan orang lain, bepandir gamat. Kenapa? Karena ada orang guring. Itu kada berbisik ngarannya. Berbisik yang dimaksudkan di sini adalah berbisik ketika menyakiti yang lain. Coba kalau kita bertiga, berdua berbisik kayak perasaan kita. Biar nyaring ini bepandir, tapi kita kada debonya bepandir. Itu berbisik, itu iblis caranya. Nah, jadi duduk kita bangun. Ujar iblis, apa maukah? Ya, buah minum ya iblis. Dah. Buah minum, udah ambil buka botol, plak botol. Bila sudah meniguk, itu ngarannya ula, itu ngarannya syaitan. Makanya ujar Rumai Rama itu pekerjaan syaitan. Jadi pekerjaannya itu syaitan. Maka ula ini sama dengan maknawiyahnya. Maknanya adalah si wusta ini. Kenapa inya minum? Karena ada si wusta. Nih tukang bisiki. Nah sekarang kalau kita sudah mengenal, praktek langsung hari-hari dalam sembahyang Allahu Akbar. Datang bisikan. Panang rame itu imbah bakalahi sembahyang. Amun imbah dapat duit, imbah dipuji orang bahwa sembahyang nyaman sembahyangnya. Coba imbah bakalahi. Allahu Akbar. Ning jatali ngalah. Ning mamayanya masih ingat. Apalagi diancam orang, hadang bahwa sembahyang lah. Oh, tatifu kada kita. Itu ujian terbesar paling nyaman kita sudah. Coba
Ketika Allahu Akbar datang bisikan. Nih diri kita nang mana tadi? Cari sampai ke atas. Oh, ana antallah. Punya juga. Iblis yang mana? Oh, yang ana antallah juga. Sampai bertemu di titik satu. Ada duanya lagi. Nang mana? Nang bebisik tadi orangnya. Ada kada? Kada ada lagi. Berbisik, terdengar, kita kada mendengar lagi. Tenang, kita itu disebut dengan mutmainah. Ini nang hendak bujur-bujur tawab. Bujur-bujur berasih waktu sambahyang mana. Jadi bila nak bakalahi, bila nak sambahyang tes bakalahi dahulu. Tes mau bumamai dahulu kayak apa rasanya jawaban orang. Tak ganggu atau kada, coba baca Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah dan sebagainya, kada akan mau lagi mengganggu. Kenapa kita wani berkata itu? Karena kita sudah mempraktikkan itu. Kada ada lagi bisikan rasa itu, kan ada lagi Allahu Akbar. Tujuan nih, tujuan kita itu kada bisa lagi disimpangkan oleh kiri kanan kita ini. Kada bisa lagi disimpangkan. Allahu Akbar, apa banyak pahala ikamlah. Kada ada lagi. As-salatu mirajul mu'minin. Kada ada lagi. Biar sambahyang di Madinah kah, biar sambahyang di Makkah kah, nang 10.000 kah, nang 100.000 kah pahalanya. Kada ada lagi pikiran ke situ. Karena aku salat Allahu Akbar nih. Ini tujuan. Itu harus kita. Jadi kita singkat, dah jam 11. Kita masih banyak. Karena bab tawaf ini kita masih mengupas di seputaran Ka'bah, tapi kita mengambil pada ma'nawiyahnya, yaitu hati Ka'bah yang dalam diri dahulu. Kita belum lagi membicarakan Ka'bah yang di Makkah. Belum. Kenapa kita harus membicarakan Ka'bah yang ada di dalam diri kita dahulu? Ini lebih prioritas. Kalau kita membicarakan Ka'bah yang di sana, kau aja berdudi-dudi. Masalahnya apa? Sudah tahu, cagar berangkat, hanya belajar itu kau aja. Nih nang ini dulu penting. Kalau sudah ini belajar, pian hendak ke Makkah lagi pabilakah? Ka'bah itu kada menjadi air mata kita lagi. Kalau kita ada sudah praktik sampai ke Ka'bah, orang ada nang menangis-nangis, no, melihat Ka'bah menangis. Menangis kenapa? Aku jurang ke sini kada menemui ikam Ka'bah. Nang maulah ikam ni mana? Ibaratnya dah. Harusnya kan itu, menangis-nangis dengan Ka'bah. Mengucup Hajar Aswad hakun haja tadi tilantang tajajajajak kurang. Apa garang maknanya mengucup Hajar Aswad? Pada tahu juga. Coba bayangkan. Hajar Aswad itu kan diletakkan oleh abad agama itu, maksudnya letakkanlah yang empat ini pada posisinya masing-masing. Ini aplikasi dalam batang tubuh ini kada kau dibuang juga. Cuma jangan dipakai. Ini nang tiga ini kan aplikasi nih. Ibarat tapi jangan dipicik. Bila dipicik muncul. Jangan dipakai. Anggap aja virus. Sekarang itu. Sekarang orang tawaf itu, Hajar Aswad itu kan simbol kokohnya iman kita. Imannya apa? Selama yang tiga ini kada kita pakai, itu kokoh iman kita, kuat. Sehingga apa maknanya mengucup Hajar Aswad? Namun mencari rasa, pasti dapat rasa mengucup Hajar Aswad. Rasanya asin. Karena liur orang banyak. Itu fakta sudah. Karena kita melihat langsung orang mengucup, nih jurang ada mengucup, meliuri ngarannya no, sang benar. Makna mengucup tuh nah apa? Coba. Seseorang itu kalau haliling aja dikucup tuh kan apa garang? Atau makan sup apa ngarannya? Sup buntut nang tulang. Wow, cup tuh apa maksudnya? Ingin merasakan kenikmatan. Iyalah. Iman itu adalah letak paling nikmat kita. Harusnya. Jadi mengucup Hajar Aswad itu menambah keimanan kita. Jadi praktik mengucup Hajar Aswad itu simbolisasinya. Itu praktik syariatnya. Timbah mengucup Hajar Aswad, boleh kada kawa lagi keluar pada Makkah. Ada tuh. Masuk ke dalam Ka'bah bayar. Anak mengucup imbas sudah tuh orang mengucup kawan bulikan melawan telepon, memang terjadi zaman kami tuh kada kawa keluar pada Ka'bah ya
fakta kada bahwasanya orang hanya belajar ilmu Tuhan tapi kada mempelajari siapa nang ampun ilmunya. Tersesat karena memegang hukum. Hukum Tuhan dipingkuti, terhukumnya apa? Ujar Tuhan, ika menuhanakan batu. Mengucap hajar aswad itu menuhanakan batu. Karena bukan kada boleh mengucap hajar aswad, boleh. Kan itu dilakukan. Ya kan? Tapi itu tidak diwajibkan. Seandainya mengucap hajar aswad diwajibkan, ada berapa orang jemaah haji yang kada sah hajinya? Kalau diwajibkan, kenapa Allah kada mewajibkan mengucap hajar aswad? Karena iman itu dirasa sudah. Kalau diwajibkan mengucap hajar aswad dengan syariat, ada berapa tuh? Ya kan? Ada berapa nang kada sah hajinya? Wukuf haja lapah bandar sudah berjuang, apalagi mengucap hajar aswad. Kenapa itu? Tapi maknanya yang kada tahu, maknawiyahnya digawi sabarataan. Sambahyang sama haja juga. Kita mau kada madahkan orang naik haji sia-sia, sambahyang sia-sia kada ada yang sia-sianya. Orang naik haji bagus, baik, sembahyang bagus, baik, apapun amal ibadah bentuknya bagus dan baik. Tapi kita kada wani menentukan tepat. Ya, setiap yang baik dan bagus belum tentu tepat. Tapi yang bagus dan baik inilah nantinya yang akan mendapatkan syafaat Rasul. Ya kan? Sembahyang kada kayak pandak mendapatkan syafaat. Ujian Nabi sembahyang aja kada, parah. Nang sembahyang ya ilmunya kada ada. Aku bantu dengan syafaat. Itu kan maksud tujuan kita sembahyang itu. Makanya sekarang itu belajar sembahyang, hanya belajar ketuhanan itu bagus saja juga. Bagusnya di mana? Ketika orang hanya belajar sembahyang, habis umur, insya Allah syafaat Nabi menunggu sudah. Tapi bagi orang yang berilmu, ya kan, kemudian ia sholat. Siapa yang menunggu? Nabi Ibrahim sudah menunggu. Akan bertemuan Nabi Ibrahim sudah di sebelah kanan arasnya itu aja kan. Tapi kebanyakan kita kehendakan bertemuan Nabi Muhammad. Bila hendak bertemuan Nabi Muhammad sebelah kiri kita berjalan. Ya. Kalau hendak bertemuan dengan Nabi Muhammad dengan jasad dan mata, amun sudah mati bertemuan dengan sosoknya. Apa semuanya ya kan? Diceritakanlah bahwa Nabi Muhammad akan berdiri di sisi kiri aras. Nabi Ibrahim di sisi kanan aras. Nah pikirkan seorang aja. Bertamuan atau kada. Kalau masih sambahyang ba'amaliyah bersalawat hendak bertamuan Nabi Muhammad, maka salawat tasinggah juga. Coba kalau kita bersalawat dan apapun langsung naik ke atas, bila sudah sampai ke atas, iya karena wudu, iya karena ta'in, ujar Tuhan, ika hendak apa? Aku Tuhanai selagi hidup membayangkan muha Nabi Muhammad bin Abdullah. Oh hendak bertamuan kah? Urusan gampang. Pasti kayak itu. Karena kita langsung naik ke atas. Jangan dahulu kepada hasil. Bila ujar orang begawi, gawi tahu gawi ya. Kan sudah ada anggarannya. Ini berapa semeter? 100.000. Beungut digawi. Kenapa kada digawi? Aku hendak melihat duitnya dulu nang 100.000. Itu ngarannya kada percaya. Bersangkut paut dengan keimanan. Bila sudah disuruh ujar Tuhan sembahyang maghrib, tahu gawi sembahyang maghribnya temui Tuhannya, kayaknya upah maghribnya hanya turun. Tiba sembahyang digawi di sini langsung menuju ke upah, ada langsung ke pemberi upahnya. Tapunta, ubah sekarang skema, ubah grafis kita, Allahu Akbar langsung naik ke atas. Maka mengubahnya tadi bersihkan hati kita dahulu. Tunggu dikitan aja membuang ada Bapak. Karena nang tiga ini kita sangat memahami amarah, lawamah dan mulhamah ini yang paling berat di titik mulhamah. Tahu akan hukum dunia, tahu akan hukum Tuhan, tapi kadakawa masih meninggal akan dunia, kecintaan akan dunia. Nah, bila sudah nang tiga ini sukses, kita sama-sama suluk, siap kita. Sama-sama suluk. Kenapa? Bukti sama-sama suluk kaina. Satu piring kita andaki banyu dengan orang 8 yang mengelilingi, kita ayunkan napas bersama. Bila banyu itu bergerak berputar,
berarti sukses ke-8-nya satu hati. Tapi bila di antara orang 8 itu ada yang masih tujuannya kada naik ke atas, masih menyimpang, bujur juga aja bagarak kena banyunya, kada mau jadi itu banyu. Biar nang 7 nih bujur napasnya. Satu aja kada akan mau jadi. Kita suluk itu bisa akan kita buktikan itu. Karena kita lawan almarhum guru membuktikan itu. Kita sudah praktek. Wani kita, ayo kita praktek sama-sama. Bisa. Membuktikan napas kita itu mengatur arahnya kemana aja. Bisa itu kita buktikan. Karena ini sudah di akhir-akhir kajian kita ini sudah di rukun haji itu sudah selesai. Makanya Udin sudah diberi tanda dan kita pun dari jemaah yang lain ada yang diberi tanda sadang sudah suluk. Akhir buliknya itu dengan suluk karena tidak ada para nabi pun dan para sahabat dan di bawah sahabat tabi'in pun ada melakukan yang namanya keluar thariqah itu namanya suluk, menjadikan napas. Kenapa? Karena nang bulik tadi adalah nap. Amun nap ini kada lurus sama aja kayak orang salismaan, kayak apa rasanya? Pilek, ya kan? Pasak aja hidung, nyaman lah. Nang masih hidup tuh, apalagi kena bulik, nang kayak apa kita takalang. Buliknya kita tuh takalang daripada yang 3 nih. Napas kita tekalang daripada masih membawa yang 3, kayak apa naik ke atas. Ada kawa bulik kita. Nah, jadi kajian kita ini di sini lebih banyak dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Kita kadang menggunakan bahasa punduk biar ini bisa mudah dipahami, mudah diamalkan. Kalau kita menggunakan bahasa punduk, ilmu huruf aja kita gunakan misalnya dengan bahasa pondok susah menghafalnya. Ada usaha dihafal dan kada perlu diingat. Begitu ini sudah dijelaskan cukup diketahui amun pian tuh pas ingat-ingat adang dulu jah koma ingatakan kalau pindah stroke kadang ingat lagi. Dulu aja kehebatan daya ingat itu terbatas tapi cukup diketahui. Amun sudah tahu tasarah aja lagi, hendak stroke, hendak apa, kalah lagi, kada apa lagi. Inya juga semuanya. Nah di situ, karena ini kita akan masih kisaran tawaf ini sama dengan wukuf. Masih ada beberapa kali pertemuan kita akan masih membicarakan pecahan-pecahan daripada yang 7. Dan kita akan masih membicarakan tentang lub, fuad, dan qalb. Ini belum kita pecahkan juga nih, masih banyak nih. Ini 7 belum kita pecahkan, lub belum kita pecahkan. Kita ini menyekemakan daripada keseluruhan dahulu. Kita pahami penggunaan arah dan semuanya, baru akan kita pecahkan satu persatu. Insya Allah kita akan pecahkan itu. Demikian tadi kita ancang-ancang di jam 11 tapi ini dah jam 11 lewat seperempat, tidak masalah. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.